Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Abacenggo. So guys, ini adalah pertemuan di Darwis ke-11. Sekarang tanggal 16 Agustus, yang mana besok adalah hari kemerdekaan kita. Yeay. Hari ini kita akan belajar tentang art fotografi. Seharusnya hari ini akan diisi oleh materi jurnalistik, tapi karena sepertinya mentornya belum bisa hadir, jadi diganti jadwalnya. Yang art fotografi maju 2 hari dari sekarang. Ini hari Selasa sama hari Jumat. Nah, jadi untuk yang jurnalistiknya itu akan berada di Selasa depan. Sekarang gue udah siap dan oke, sekarang kita berangkat menuju les-lesan. Shall we? Yuk guys, ini sekarang gue ada di kelasnya di atas. Cuman anak-anak masih pada di bawah karena mentornya belum datang, kayaknya kena macet. Jadi mentornya ini Mas Ray Bahtiar. Beliau itu ahli di art fotografi. Ini masih nungguin. Kenapa gue ke atas sekarang di bawah gerah? Jadi pengen sekalian ngadem dulu sambil nunggu. Oke? Ikutin terus, jangan di skip. Bye. Kalau still life itu kan misalnya di situ kan ada backlight ya. Iya. Bukan still life aja sih. Ada back cahaya ya, ada backlight, ada front, ada dari mana-mana kan. Nah sebetulnya kalau yang akan kita bicarakan ini kalau di kelas saya ini sebetulnya fungsinya apa sih gitu. Jadi kalau kita punya imajinasi itu, kalau saya bilang fotografi itu apalagi zaman sekarang ya, sampai HP dan sebagainya udah canggih banget gitu kan. Saya pakai yang kamera terakhir yang kemarin saya pakai EOS R6 tuh, ISO-nya sampai ratusan ribu gitu. Alat ini sekarang udah sebutlah tidak masalah gitu ya. Meskipun begitu saya kan udah seneng edit, seneng kolase, montase dan sebagainya, sampai VR juga saya kerjain, hologram gitu kan. Nah, tapi saya juga 17 Agustus ini tuh ulang tahun komunitas Lubang Jarum Indonesia, KLJI. Apa itu motret pakai kaleng gitu. Jadi ininya tuh yang menarik buat saya tuh, kalau kita motret pakai kamera yang canggih, ya udah gitu kan, tinggal jepret jadi kan. Nah, tapi kalau kita motret pakai kaleng, yang canggihnya harusnya siapa gitu? Yang canggihnya harus kita gitu kan. Jadi kita harus tahu aturan cahaya ini itu dan sebagainya, perhitungan dan sebagainya gitulah. Nah, artinya di sini buat saya itu fotografi itu adalah imajinasi dan alat, dan yang terpenting itu imajinasi. Dan kalau alat, sebetulnya alat itu yang paling bagus itu adalah yang kita gunakan, yang kita kuasai. Kalau saya suruh milih motor atau pesawat, tapi harus dipakai. Wah, aku milih motor, pesawat nggak bisa pakai gitu masalahnya ya. Nah, di sini kita punya kecenderungan pilihan kamera itu apapun yang paling bagus itu yang kita punya, tapi yang harus kita kuasai gitu. Nah ini sebetulnya intinya itu ya. Nah kalau misalnya pun kita, artinya di sini kalau misalnya sekarang kita harus motret baligo gitu kan, buat baligo ya jelaslah alatnya harus yang bisa gede gitu kan itu sih iya. Nah terus intinya itu tergantung dari, kalau itu kan tergantung dari pemakaiannya apa gitu kan. Nah baru kita harus pilih alatnya yang bisa untuk baligo gitu kan. Nah terus kalau buat IG ya 150 kilo gitu. Nah, jadi kalau saya motret itu ada 2 syaratnya kan. Motretnya itu buat aku atau buat dia gitu loh.
dia itu klien. Nah kalau kita motret buat aku, ya gimana gue aja gitu kan, terserah mau orang ngerti mau enggak, terserah gue gitu kan. Nah tapi kalau buat dianya siapa dulu kan itu, kita harus tahu dulu dia siapa. Misalnya maaf ya kalau misalnya dia Bu Mega gitu kan, nah usahakan backgroundnya jangan biru gitu loh. Potret backgroundnya jangan biru gitu. Kenapa? Ya pokoknya begitu deh gitu kan. Nah kalau dia maunya apa ya kita harus nurut. Ya kalau enggak yang diinginkan tercapai ya kita nggak dibayar paling gitu doang. Udah sekali ini aja terus selesai. Nah gitu kan. Ini fotografi itu fun, art, and science gitu katanya. Jadi yang pertama itu bahagia gitu. Ini sih bahagia aja dulu. Ini ya. Yang pertama ini kamera lubang jarum. Saya bikin buat buku kamera lubang jarum. Terus yang kedua ini fotografinya pakai scanner. Jadi pakai scanner. Jadi kalau biasa pakai nge-scan gitu, ya kita ya udah begini aja jadi gitu. Cuman ya kalau lagi demo nggak enak gitu. Kalau biasa motret pakai kamera biasa kan wah asik gitu kan. Silakan modelnya blok aja gitu selesai. Iya. Tapi ini scanner luar biasa asik banget buat yang kita mau gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya saya tuh pengen membuktikan bahwa kalau kamera analog itu tuh satu jepretnya tuh bener jepret satu kali ngambil gitu. Tapi kalau digital itu jepretnya tuh garis, jadi kumpulan garis gitu. Nah terus kita buktikan kalau dengan scanner kita tempel gitu ya, scanner jalan, nah terus kita tangannya jalan jadi panjang tangan gitu kan. Nah itu kan gabungan dari garis gitu loh. Nah digital itu seperti itu. Nah dengan teknis digital seperti itu, makanya saya suka bandel gitu kan. Kalau misalnya pakai HP kan, motret pakai HP, terus HP yang nyuruh kan harus gini gitu kan. Nah terus ketika panorama kita ngambil harus lurus kan gitu kan. Nah terus gue yang motret gue yang pada gue terus kembalikin gitu kan. Hasilnya hancur kan. Hancurnya asik loh gitu. Nah ini yang akhirnya jadi kreasi buat kita gitu loh. Jadi alatnya gimana nih? Gua iniin, gua ituin gitu loh. Ya. Nah di sini yang berperan itu sebetulnya adalah imajinasi kita gitu. Sebetulnya itu yang terpenting di sini imajinasi ya. Nah ini ya ketika zaman begini ya pernah ada yang api unggun kan? Pernah dong, pernah ya. Nah ketika api unggunnya nyala, terus kita di sini keliling kan. Nah badan kita tuh panas sebelah kan. Ya. Nah ketika panas sebelah si otak tuh, wah jadi ininya tuh, bahagia banget gitu kan. Nah terus wah main gitar di rumah, asik banget gitu. Pas main gitar di rumah nggak enak gitu. Ada suasana yang gimana gitu kan. Nah kalau kita melukis dengan cahaya, apakah hasilnya harus 2 dimensi? Coba jawab dulu. Kalau kita melukis dengan cahaya, apakah hasilnya harus 2 dimensi? Bisa 3 dimensi dong. Kalau kita sorotin proyektor kalau di sininya ada asap kan jadi hologram. Iya nggak? Kalau kita ada layarnya transparan 4 seplak kan bisa bermacam-macam gitu kan dan sebagainya. Dan saya tuh praktekan ya tahun 94 saya pameran 94 pameran multimedia pakai proyektor 7 gua cepret pakai dulu kan nggak pakai mesin jadi cepret depret gitu kan 7 orang di sana. Nah terus kalau salah satu
yang seorang salah mijit, wah semua ngeliatin salah lu gitu kan, karena pakai orang gitu dan sebagainya. Dan itu tuh sebetulnya fotografi itu tidak harus 2 dimensi gitu loh ceritanya. Nah kalau begitu ya bebas dong. Tahu yang Prambanan yang sekarang pameran bara api, ada pameran bara api Prambanan, Borobudur. Nah Borobudur, pernah ke Borobudur nggak? Di situ tuh ada relief kan? Ya, relief itu tuh minimal 5 layer, ya kan? Minimal 5 layer tempel jadi satu gambar minimal. Zaman abad 8 itu kan. Nah sekarang udah ada komputer, ya di Photoshop mainnya emang apa? Berapa layer apapun ya bebas aja gitu kan, gitu loh maksudnya. Jadi pada saat itu aja udah minimal 5 layer digabung boleh kok gitu. Gitu loh ceritanya sih. Artinya di sini alat itu alat yang bisa membantu kita memvisualkan imajinasi kita gitu loh. Nah itu alat yang akhirnya kita misalnya pernah lihat foto Hitler? Pernah dong, Hitler itu di fotonya dari bawah kan? Iya. Terus dia gini kan, gitu, wah sombong banget gitu kan, wah gitu kan, dari bawah banget gitu kan. Nah tapi kalau kita motret dari atas ke bawah, itu tuh akan gitu loh. Dan yang menarik itu buat saya, iklan kecantikan. Misalnya siapa jadi baju ratu gitu kan, baju ratu terus apalah lipstick atau apapun lah ya kecantikan. Nah terus coba lihat fotonya sejajar loh. Kenapa coba sejajar? Padahal kalau motret ratu kan agak bawah lah dikit kitanya kan gitu kan, supaya agak gitu ke atas gitu kan, supaya dia agak agung gitu kan. Nah kenapa coba sejajar? Kalau lo pakai ini, lo sama dengan gue gitu loh. Kebayang nggak maksudnya? Lebih ke psikologinya mas. Semua tuh ada simbol gitu kan. Jadi kan kalau lo pakai ini dan terus ketika pandangannya sejajar, lo sama dengan gue gitu. Padahal dia putri gitu kan, gitu loh. Yes. Tanpa disadari loh gitu. Dan nggak boleh disadari gitu, emang sengaja gitu. Jadi akhirnya gue bisa ini, gue punya ini dan sebagainya gitu loh. Ya inti ceritanya adalah ya tadi imajinasi dan alat nyampe enggak gitu kan. Nah ini pernah ada yang tahu ini dari mana? Ini lukisan mana? Mesir nggak sih? Ya? Mesir. Oke, kalau ini? Of course, Chinese. Cina. Yes. Ya. Kalau ini? Jawa. Hah? Bali. Mana? Oh, India. Wah, ribut dah. Kerajaan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha nih, iya. Oke. Ini Bali. Oke, tapi yang menarik buat saya, pertanyaan pertama, Mesir itu paling terkenal kan? Yes. Paling terkenal Mesir. Kedua, Cina kan? Nah yang ketiga bingung kan gitu, padahal negeri sendiri ini gitu. Kenapa? Karena kurang dikenal kan, kurang ini kan. Nah artinya simbol yang paling terkenal apa gitu loh. Kalau buat orang kan. Nah kalau buat orang ya simbol yang paling terkenal apa? Itu yang dipakai gitu loh. Kebayang nggak maksud saya? Jadi tapi kalau buat aku sih ya terserah gini aja, terserah kalau orang nggak ngerti juga nggak apa-apa. Justru orang harus ngerti. Waduh banyak lebar gitu. Kan ruang waktu datar RWD. Ruang waktu datar itu kalau fotografi kamera begitu itu kalau barat itu 1 jepret
NPM. NPM itu Naturalist Perspective Moment of Now, itu satu jepret, satu waktu, satu saat, satu pokoknya pada saat itu gitu loh, jurnalistik lah gitu kan. Nah kalau ruang waktu datar itu tuh misalnya kita motret matahari pagi gitu kan, jepret. Nah ini rumah terus matahari gitu kan. Nah terus matahari pagi jepret. Kan rumahnya gelap dong gitu kan. Nah terus agak siangan, angle-nya masih itu. Tapi rumahnya yang di ini gitu. Jepret terus sampai ini. Nah terus nanti digabung gitu loh. Nah jadilah satu gambar yang waktunya berlainan, digabung gitu loh. Ruang waktu datar itu digabung, satu berapa waktu digabung gitu ya. Nah ini Indonesia itu budayanya semuanya RWD. Jadi kalau di dalam cerita, dongeng, ini itu semuanya RWD gitu loh. Oke, nah kalau Barat NPM. Jadi kalau foto story, pernah tahu kan foto story? Iya. 5 gambar, ya kan, 5 gambar gitu loh. Tapi kalau Indonesia satu gambar yang digabung itu gitu loh. Jadi relief atau wayang beber atau apa ini itu, pokoknya satu halaman itu tamat tuh cerita gitu loh, satu gambar. Nah ini nah terus bedanya ada ini cahaya kan, cahaya itu red, green, blue. Nah kalau digabung jadi putih kan. Nah tapi kalau analog, manusia itu analog, manusia itu analog, tubuh itu bukan RWD, red, green, blue, tapi yellow, cyan, CMYK, magenta. Ya, CMYK ya. Kenapa? Nah kalau digabung, kalau ini putih kan, tapi kalau analog digabung hitam, hitam putih. Aku, dia, atas bawah, ini itu gitu. Ya, jadi kalau kita itu di dunia ini paling lama juga sekian tahun gitu kan. Tapi ketika setelah meninggal kan di alam sana jalan terus kan isinya kan si digitalnya gitu kan. Terus lo mau pilih digital atau analog gitu. Nah itu beda lagi. Nah yang menarik itu ketika NPM dan RWD itu digabung. Ini menarik. Ini yang misalnya tahun kemarin saya di PLC ya, lomba untuk, saya suka lah lomba untuk SMA gitu. Karena seru gitu. Saya pernah punya dong HP kan, IG suka dong. IG itu ketika dibuka ada 9 kotak kan, ya kan? 9 kotak itu kita bisa isi satu gambar semuanya, ya kan? Bisa juga 3, 6, bisa kan? Terus bisa juga ini itu dan ini itu tuh kolase namanya kan. Nah ketika udah sempurna tuh 9 kotak, masukin satu amburadul deh gitu kan. Gitu kan. Nah alatnya udah ada, itu kolase gitu loh. Jadi ini tuh main ini tuh seru aja gitu kan, di situ itu udah ada kolase. Nah itu tahun pertama itu. Nah terus tahun yang sekarang kita lagi menarik juga yang ininya tuh lombanya itu fotonya story ya, 5 gambar tapi pakainya reels video. Wah seru jadinya video gitu. Dibikinlah video gitu ya, di situ ada lagu, ada ini, ada itu, jadilah nanti video tapi tetap foto story gitu. Nah ini sebetulnya alat yang kita pakai sekarang tuh udah luar biasa sebenarnya. Nah artinya di sini kitanya yang harus lebih dari yang ada gitu.
maksud saya kebayang nggak sih maksudnya? Jadi di sini tuh sebetulnya ada yang harus diingat kembali gitu ya. Nah kan hipogram gitu kan. Nah ini ya, ini nih. Ini foto ini kan apa namanya, paprika kan? Ini paprika loh, ya nggak? Oh iya ya. Itu bayangannya apa coba? Bayangannya ada cerita lain nggak sih? Selain paprika? Manusia berpelukan. Nah itu udah mulai itu. Manusia berpelukan artinya dua orang. Mana emang kenapa jadi dua orangnya dari mana? Kan ada kepalanya dua gitu kan. Terus ramai deh ribut dan kebayang nggak maksudnya? Yes. Ini kan sebetulnya imajinasi kita terus melihat ini, wah itu panjang ini, wah terus panjang gitu kan. Iya. Nah ini apakah ini manusia berpelukan gitu kan? Enggak lah gitu kan, itu paprika gitu kan. Kebayang kan Yes. maksudnya? Nah ini imajinasinya itu yang nah ini apa ini judulnya itu When Fire tuh ada fire-nya gitu judulnya kan, api gitu ya kan. Emang ada apinya? Apinya di mana? Kira-kira? Mungkin yang ini Segera. gitu. Ya, Yes. begitu kita melihat foto ini, langsung di dalam bayangan kita, di dalam pikiran kita tuh langsung bahwa ini kecepatannya rendah atau cepat. Rendah. Rendah, kan langsung ke teknis kan? Yes. Langsungnya ke teknis jawabannya, tapi masalahnya kan balik lagi, kita mau apa dulu gitu kan? Kita mau apa dulu baru kalau gitu kecepatannya rendah gitu loh. Ya, nah Iya. kalau ini jadi filenya ini, apakah iya begitu? Iya maksudnya itu. Apakah dia tidak bermaksud bahwa si cewek itu yang Fire. gitu? Yes. Iya kan? Yes. Jadi tergantung orang yang melihatnya, tergantung pengalaman orang yang melihatnya, gitu loh. Intinya kalau kita memasang sesuatu itu tuh dari segala angle kita harus memikirkannya, gitu loh. Ya, jadi tidak satu, enggak ada satu, itu pasti macam-macam, gitu ya. Oke, nah terus misalnya lagi, nah ini misalnya kan tuh itu orang kan, Yes. gambarnya apa? Borak. Bayangannya tengkorak gitu kan? Apakah tengkorak Enggak. begitu gitu? Enggak juga gitu kan? Mengerti kan maksudnya? Ngerti kan gitu. Nah kita tuh dijuruskan. Jadi yang salah fotografernya ini gitu loh, menjuruskan orang ke sana gitu loh. Kebayang nggak maksudnya? Sengaja, iya gitu. Cuman nyampe nggak gitu masalahnya. Maksudnya tuh nyampe nggak, maksud gue tuh nyampe nggak gitu loh. Nah itu teknis kan akhirnya kan yang bisa jawab kan. Terus misalnya ini udah zaman digital nih ya. Nah ini kalau zaman digital nih, sex food katanya judulnya. Apa hubungannya dengan sex food? Emang ada hubungannya? Ketawa aja, nggak ngomong, ketawa aja. Tapi imajinasi kita tuh ya udahlah. Ngerti kan maksudnya? Iya. Nah yang salah tuh judulnya gitu loh. Kenapa sih gitu? Biasa aja dong gitu. Itu kan hal-hal yang biasa gitu ya. Cuman ketika diarahkan mau lagi, masalahnya itu gitu loh ya, warnanya ininya itunya itu kan menggiring kita kan, itu simbol-simbol yang dikumpulkan, dijuruskan, diarahkan gitu loh ya. Nah jadi tugas fotografer itu mengarahkan, menjuruskan gitu. Ya ini sih iyalah kecantikan dulu deh. Ini deh
inilah. Ini still life kan? Yes. Ada masalah nggak? Siapa yang mau bercerita? Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Ya udah. Berapa orang? Wait. Bentar mas. Dua. Pelan mas. Orang. Yang satu cewek atau cowok? Ya? Wow. Ya? Satu cewek. Karena tomat kan lo. Iya. Emang cewek. Nah, ini buah-buahan dong. Iya. Sayur? Iya dong. Iya. Yes. Angle-nya pas. Kalau kita pindah, amburadul, ya nggak? Tapi kalau dia benar orang, kita pindah-pindah kemanapun tetap Tetap aja orang. orang, ya nggak? Kebayang nggak maksudnya? Imajinasi dan alat. Penguasaan alat itu ya tergantung balik lagi. Imajinasi ini motretnya susah nggak sih? Cuma gitu doang. Tapi kan bukan masalah motretnya kan? Membangun Bukan imajinasi. pencahayaan ini, wah luar biasa, enggak. Cuman masang digituin, jepret, udah aja. Selesai. Cuman masalahnya, wah panjang ceritanya, gitu loh. Nah, yang panjang ceritanya itu yang menarik gitu. Nah, ini saya motret nggak pakai apa namanya? Photoshop ini itu enggak, ini jepretan biasa. Ini tuh cuman pakainya ini apa? Mika yang mengkilat itu dimiringin gitu. Jadi ini bayangannya dia. Jadi saya motretnya mikanya gitu. Jadi kayak kaca gitu loh. Jadi bukan karena alatnya ini enggak, motretnya bayangan dia. Jadi kalau mikanya dipelampungin bener kan dia akan ini banget gitu loh, ya. Nah, ini misalnya ya, ini juga kan. Ini juga bukan Photoshop, ini asli kok, langsung saya jepret ya itu mika tadi gitu. Gitu ya, kaca seperti kaca gitu. Iya. Tapi mika jadi bisa dipelampungin gitu. Oke. Nah, kalau ini jelas kolase kan. Nah, maksud saya tuh yang RWD itu ini tuh timur ini ya begini. Semua digabung jadi satu. Jadi satu cerita itu tamat di situ gitu loh. Kalau NPM ya itu 5 gambar dan sebagainya. Begitu kita melihat ini, kita akrab kan? Yes. Kenapa? Kenapa coba? Karena kita Pernah suka mengalami. selfie gitu. Iya. Iya nggak? Karena kita suka begini gitu loh. Nah terus yang paling kasihan buat saya begini gitu. Kesian banget gitu. Justru saya yang kesananya ya tujuannya gitu. Ini tahun berapa lihat, ini telepon zaman kapan? Sampai zaman kapan? 2000. Gitu kan? 2003. Kebayang nggak maksudnya? Ya. Di sana tuh ada beberapa cerita ini kan. Maksud saya sebetulnya bukan yang ini. Seru banget itu yang sono gitu. Tuh ini fotonya begini kalau scanner. Hasilnya begini gitu. Ya. Nah, jadi kalau demo scanner tuh nggak seru. Bingung cara motret. Oh, jadi ada tambahan lighting lagi Pak? Ya, Ada tambahan lighting lagi? ada dong. Kalau pakai scanner yang murah, ininya kan lemah kan, kita bisa. Nah kalau yang murah itu fokusnya pendek, ya nggak? Kalau yang mahal, fokusnya panjang loh, ya kan? Kebalik dengan kamera kan. Kalau yang bukan 2,8 kan mahal sebetulnya gitu. Nah kalau ini kebalik gitu. Nah kalau ini pakai yang mahal nih. Tapi yang disemprot pakai itu ya lembus lah, jadi ada backlightnya gitu. Terus ada Itu pakai continuous light Pak?
itu lampu biasa, Kalau belajar biasa itu. lampu belajar. Kalau jepret ya nggak mungkin lah, kalau jepret kan jadi satu garis, nggak bisa. Sendiri lagi. Dia jepret cuma satu garis nanti, nggak bisa, gitu kan. Nah terus itu kan seperti ini. Nah ini yang murah nih, fokusnya pendek. Itu yang tadi yang mahal. Si mahal murah apanya? Alat itunya kan tuh. Pakai lampu ditambah-tambah. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang murah nih tuh. Fokusnya pendek. Nah, kalau ini yang mahal, fokusnya panjang. Tapi mata merem ya Pak ya? Ya kalau kuat sih ya silakan aja. Siapa? Kasian gitu mata ya Pak. Ya, pakai kacamata itu karena dia merem. Itu pakai efek air, disemprotin air dulu Pak, scannernya Pak. Itu kan scanner, ya. Nah terus kalau kena air rusak dong. Pasti. Ya diplastikin. Oh. Sederhana kan? Sederhana itu. Kanan kiri diwarnain Pak, apa gimana Pak? Ya. Kanan kiri diwarnain. Nah ini kan diplastikin kan? Oh iya, Gitu kan? pakai plastiknya. Terus kan ada pinggirannya kan, justru pinggirannya jadi menarik kan, ada itunya kan gitu kan? Iya kan? Set gitu, justru jadi menarik yang pinggirannya. Nggak dihapus, justru asik di sininya. Baru diguyur gitu. Gitu loh ceritanya. Nah, sederhana kan? Sederhana itu restoran Padang yang mahal. Yes, indeed. Gitu ceritanya. Nah, kalau kita tarik itu panjang kan? Tangannya, panjang tangan kan? Gitu loh. Ya. Jadi inti ceritanya sih, nah ini kertas koran disobek-sobek, jadilah ini. Ya, sederhana kan? Gampang kok. Gampang aja, silahkan cobain. Nah kalau ini ya kamera lubang jarum, jadi lebih gampang lagi sih. Gitu loh ya, hasilnya ya seperti ini, gitu kan. Pakai kaleng dan sebagainya. Nah ini, terus ini kalau pakai film jadi berapa jepret dan sebagainya. Gitu loh ya. Nah ini alat ya. Nah kalau ini hitam putih setelah dicat dimotret pakai apa lubang jarum tadi motret, nah, terus jadi itu, nah terus saya kerjasama dengan pelukis Manijaya. Setelah jadi itu dicetak negatif kan, lalu dia respon, jadilah ini kolaborasi gitu, seru aja gitu. Yang penting kan seru kan. Itu kalengnya diapain Pak? Ya. Ini kan motret ya, motret negatif kan, jadi kertasnya kan 10R itu negatif kan, negatif itu kan jadi kebalikannya kan, belum gambar jadi kan. Nah terus dikasih ke pelukis, nah kan dia lihat dong bayangannya dia apa, nah terus dia respon gitu loh, gambar jadi dicetak ya, digambar di negatif itu. iya, nah terus dicetak kan kalau yang negatif ya dipositifin kan jadi hitam kan, hitam jadi putih kan gitu kan, nah, jadilah itu gitu. Nah ini ya asik aja kan gitu. Nih seperti ini, ini juga kolaborasi sama Ade Budiane gitu kan, gini apa namanya apa tadi tuh? Sorry, barusan bicara apa? Istilah Perspektif. ya. Terus Kayak ya pola pikir, maksudnya kan kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain gitu kan, jadi kayak kita ngasih masalah gitu, terus biarkan orang lain untuk tapi berpikir. keinginan kita kan? Iya, tapi keinginan kita, kan iya. gitu kan? Silakan bebas lah, bebas apaan dijurusin kan sebetulnya kan? Sebetulnya misalnya ini, saya suka banget si Evelyn Frey ketika pameran bersama ini tahun berapa gitu. Ini fotonya coba saya hapus judulnya karena yang menjuruskan itu judul kan? Iya, benar. Coba bayangin, ini tuh ayam menjijikan kan, dia nggak? Yes. Judulnya apa coba? Ketika perempuan belum dirias. Anjing. Iya.
Wah, Pikirin dong. untung yang bikinnya perempuan gitu sih. Filsafat sekali. Jadi kalau gue yang bikin, wah hancur dah. Kebayang nggak? Ya. Ceritanya apa? Terserah lo gitu kan. Bukan terserah lo sebetulnya, ya nggak? Sebetulnya kan kita dijuruskan, Iya. tapi dijuruskannya meluas gitu loh. Kalau saya yang bikin, mati lah gitu. Nah, untung cewek yang bikin, jadi paling ketawa gitu. Kalau cowok yang bikin, mati lah udah. Gitu loh ceritanya. Ya, ini Menarik. ada wah ini jadi nanti kesana segala macam. Saya suka. Berarti kalau kita mau motret apapun itu pasti berbeda dengan yang dilihat oleh si yang difotonya kan. Nah, imajinasi itu yang harus kita bentuk gitu loh. Maunya apa dan sebagainya. Nah, nanti itu kan ada tugasnya kan cuman motret biasa kan, model kan. Cuman yang saya minta bukan model jepret itu apa. Tapi bikinlah dia jadi apapun. Misalnya kalau kita jalan-jalan sama teman kita gitu kan ke mall gitu, pas begitu melihat seseorang atau sesuatu langsung ketawa berdua. Artinya ada yang nyampe itu lambang itu gitu kan. Nah jadi ketika ada misalnya ada orang kayak duren atau apa gitu kan, nah terus kita punya cerita berdua gitu kan, nah itu yang harus ada, cerita-cerita itu yang harus ada dan simbol yang umum yang muncul. Simbol umum tapi tidak umum gitu maksudnya. Ternyata itu dibikin dari benda-benda yang tidak disangka gitu loh. Ya, artinya di sini tidak yang sebenarnya. Gitu ceritanya. Bohong ceritanya sih. Ceritanya sih ke arah sana. Nah, cuman masalahnya justru kita harus melatih itu supaya apapun yang terjadi, ya misalnya jurnalistik lah ya sekarang kan. Nah itu tadi, kalau menurut saya seluruh foto apapun yang paling penting itu adalah background. Yes. Ya enggak? Background itu paling penting. Ya, apalagi yang politik ya. Yes. Balik lagi ya. Jelas. Itu tuh udah, jadi ketika kita mau motret tuh lihatin backgroundnya dulu kan gitu loh. Nah kalau lensa kita lensa 85 mili bukan 1,8 ya tahu kan Blur backgroundnya hilang gitu kan. Nah masalahnya ketika si klien mau jelas ya jangan gaya-gayaan dong gitu kan. Ya pakailah lensa yang murah aja gitu, jelas semua gitu. Kebayangnya ke sana. Nah, di sini ada hal yang alat sekarang bisa apa, nah terus tapi keinginan kita ini apa, gitu loh, ya. Jadi bolak-balik di situ. Nah, artinya di sini pertamanya imajinasinya dulu, karena anggaplah alat sudah kita kuasain, advance, ya. Maukah berwarna, maukah hitam putih, maukah infrared dan sebagainya. Kalau mau infrared, gimana caranya? Ya pakai filter lah, pakai inilah, pakai itulah kan gitu. Nah, kalau dulu kan filmnya kan harus infrared. Kalau sekarang kan nggak harus begitu kan, gitu loh. Nah artinya di sini balik lagi ke tugas nanti itu adalah memotret, menjadikan model jadi sesuatu yang lain gitu loh. Ya, kebayangkan? Nah di sini banyak sekali contohnya, silakan aja nanti googling. Silakan aja, tapi ingat nanti akan dibagi dua. Dibagi dua dan waktunya kan cuma 2 jam. Ya kan? Artinya harus grup 1 dan grup kedua. Ya, cuman setengah jam kan.
Oke, nah persiapannya setengah jam ya, jadi setengah jam. Nah, ya, jadi cara kita melihat sesuatu gitu. Dan itu tuh biasanya harus dilatihnya itu dengan berjalan kaki. Jalan kaki terus melihat, terus mikir, terus dan sebagainya. Itu tuh diulang-ulang gitu. Lagi dan lagi. Dan itu misalnya kalau kita sekarang ke itu aja, ke penyeberangan jalan yang di dekat yang lingkaran itu Tamrin, Semanggi. itu kan Yes. waduh itu kan. Nah itu seperti apa dan gimana gitu loh maksudnya. Jadi inti ceritanya sebetulnya kita tuh harus sering melihat, karena imajinasi itu munculnya dari kita melihat gitu dan mengartikan gitu. Semua mulai dari patung purba atau itu tuh semuanya itu adalah lambang kan, simbol kan. Simbol itu semua. Nah kita melihat misalnya kenapa Buddha Borobudur nih, Buddha kan. Nah telinganya panjang kan Buddha, tapi kenapa enggak Buddha itu tidak mengajarkan telinganya panjang, harus panjang gitu. Karena itu sebelum dia jadi Buddha, gaya hidupnya pada saat itu telinga panjang yang itu gitu. Pas dia jadi anak raja kan gitu. Setelah dia jadi Buddha kan dilepas kalung-kalungnya gitu, tapi nggak digunting kan, tetap gitu loh. Kan sejarahnya gitu, jadi panjang sekali itu. Cerita-cerita seperti. Jadi ketika kita melihat ini kenapa sih gitu kan, pertanyaan gitu yang muncul. Nah itu kejar gitu. Kenapa? Nah saya lagi ngerjain sekarang nih gamelan Ajeng. Ada yang tahu gamelan Ajeng nggak? Itu tuh sejarah Betawi, nggak ada di museum Betawi, nggak ada di Dikbud, nggak ada apa. Ternyata gamelan Ajeng itu gamelan yang dari zaman Majapahit dan gamelan Betawi, dan tinggal satu-satunya di Betawi. Gue pusing 3 bulan riset nyari buku dan sebagainya, akhirnya dapat, dan tidak ada di mana-mana. Adanya yang di riset yang pernah riset itu. Aduh pusing tuh, artinya budaya hilang. Gitu loh ceritanya. Nah ini yang makanya saya membaca Indonesia gitu. Jadi seluruh budaya itu dokumentasikan, dan buat saya tuh kapan didokumentasikannya? Sekarang. Kenapa? Apalagi yang bukan yang kayak patung gitu kan, tarian ini itu. Nggak tahu besok. Kan saya juga kecurian kan, tim Taman Ismail Marzuki hampir tiap minggu motret sana kan. Pas gue datang nggak berapa, sebulan kemudian pas datang nggak boleh masuk. Waduh gitu. Saya belum motret itu si patung itu. Kalah tuh gue. Mau motret Monas kalah lagi gitu kan. Hancur kan, udah hancur Monas. Artinya selalu kalah kita. Nah sebelum itu makanya fotolah sekarang gitu loh. Kenapa? Karena akan berubah. Gitu aja. Nah ini jadi ini bakal menarik gitu kalau kita kalau kita laksanakan. Kalau enggak ya biar biasa-biasa aja. Tapi kan kalau sekarang kita perlu foto Indonesia harus mintanya ke Belanda. Yes. Nah terus kapan kita mau minta ke kita sendiri gitu? Gitu loh. Inti ceritanya itu. Akhirnya kan saya dapat yang gamelan Ajeng juga Jaap Koens Belanda. Belanda lagi, yang setelah itu nggak ada gitu loh. Nah artinya fotografi itu sangat penting untuk memotret sekarang untuk sejarah gitu kan. Jadi kegunaan fotografi itu ada jurnalistik, sejarah, ini itu, dan yang paling penting itu fotolah sekarang gitu loh. Jadi kalau kita juga kan motret sekarang aja, ntar setahun kemudian beda loh gitu.
Itu aja sih ininya. Nah, kalau ada yang rajin mungkin setiap tahun jepret terus jejer, itu asik kayaknya. Saya enggak, ya bisa aja kan. Itu seru juga kan gitu loh. Seperti itu misalnya. Jadi imajinasi itu kita bisa kembangkan, pada suatu saat akan jadi menarik gitu. Iya nggak sih, setahun Iya. sekali difoto, terus aja coba 20 tahun kemudian asik loh. Yes. Gue juga baru kepikiran, iya ya, ini udah gini, wah udah hancur. Coba kalau dari anak-anak kan asik kan, gila gitu. Coba akan berharga nanti gitu loh. Padahal nggak susah sih. Setiap ulang tahun jepret, jepret. Terus gitu, kumpulin deh 20 tahun kemudian, jejer, wah pada kaget gitu. Iya nggak? Nah itu semacam itu kan sederhana gitu. Tapi tidak kalau kita lakukan, itu tidak jadi sederhana. Malah itu jadi masa depan yang luar biasa gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, itu tuh masa depan gitu. Nah, yang disebut masa depan itu adalah hari ini kan gitu. Jadi hari ini itu akan masa depan. Yang lalu yaitu yang lalu gitu. Yang lalu itu perbuatan masa kini. Gitu aja. Nah ini, saya coba bagaimana kita fotografi itu bisa lebih dari yang biasa gitu loh. Jadi bukan jangan dipersoalkan hasil cetakannya gitu, tapi coba yang lebih dari itu. Ya, jadi coba dari yang lebih dari itu, dan itu tuh yang bisa itu fotografer. Gitu loh. Jadi balikin yang itu yang bergunanya untuk yang lebih ininya, yang lebih luasnya gitu loh ya.